Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di siang hari ini, edisi 2 Februari 2022, dimana kita lihat bagaimana kondisi dan situasi pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika untuk siang hari ini. Ada banyak perubahan dan ada banyak pengerjaan lanjutan persiapan nanti untuk MotoGP dan sembari pramusim dengan logistik-logistik yang sudah tiba di sirkuit Mandalika, seperti dari ban-ban kendaraan MotoGP, berikut dengan logistik yang lain seperti kendaraan ataupun dari motor-motor MotoGP yang akan tiba di sirkuit Mandalika sebentar lagi. Namun sebelum itu kita akan lihat bagaimana perkembangan dari pengerjaan yang dilakukan sampai dengan siang hari ini. Diawali dari area kru MotoGP yang saat ini masih dilakukan penginstalan, dan terlihat sejumlah dari titik ataupun lokasi dari penempatan dari kru MotoGP nantinya terus dikerjakan dari tadi pagi sampai dengan malam. Nanti juga akan dilakukan pengerjaan agar dapat dituntaskan. Dan selain itu juga kita akan bisa melihat dari kondisi di bagian sisi depan dari sirkuit Mandalika, seperti apa kondisinya dari jalur provinsi yang saat ini untuk progresnya sudah dilakukan penghamparan sabis, berikut dengan persiapan nanti akan dilakukan pengaspalan sepanjang dari awali dari area Bundaran Songgong menuju ke depan sirkuit Mandalika. Baik teman-teman, terlihat di bawah kita dari hamparan sabis yang sudah dilakukan sekitar 150 meter ya mengarah ke ujung barat. Dan selain itu juga dari kondisi dari badan jalur sendiri sudah terlihat rata dan padat, tinggal dilakukan progres untuk penghamparan sabis dan dilanjutkan untuk proses dari pengaspalan yang akan dilakukan, sehingga untuk logistik nanti dapat di-drop menuju ke arah sirkuit Mandalika tanpa ada hambatan. Oke, kita lanjut saja untuk melihat perkembangan sampai dengan siang hari ini dari pengerjaan yang dilakukan di bagian deluxe class, yang dimana untuk progres hari ini dilakukan dari pemasangan lantai pertama, lantai kedua dan lantai ketiga untuk nanti dapat dilakukan proses dari pengecoran. Kemudian dari rangka atap sendiri sampai dengan titik di bawah kita saat ini sudah terpasang, tinggal beberapa ruas saja. Selanjutnya untuk pengerjaan yang lain dilakukan di ujung barat, terlihat dilakukan dari proses pemasangan atap ya, yang sudah dimulai sejak tadi pagi, dan sampai saat ini kita akan melihat bagaimana kondisi maupun hasil pemasangan atap dari deluxe class yang berada di sisi kiri dari area pedok. Dan selain itu juga di bagian sisi tengah dari deluxe class di sini pemasangan dinding di bagian lantai bawah. Dan selain itu juga pengerjaan di lantai ketiga sangat ramai sekali dari proses penuntasan pemasangan ubin ya di lantai ketiga setelah dilakukan proses dari pengecoran. Kemudian kita lanjut menuju ke arah tribun premium yang berada di sisi kanan, yang dimana untuk capaian pengerjaannya dan untuk alat beratnya sendiri ditambah sekitar 2 unit ya, dimana untuk alat crane ini memang dibutuhkan di titik pengerjaan di sini untuk mengangkat dari rangka ataupun dari tiang-tiang yang akan terpasang di bagian tribun premium yang ada di sisi kanan.
Jadi teman-teman, sebelum itu kita melihat dari kondisi sisi depan dari area pedok sendiri, di mana persiapan dari pemasangan speaker sudah dilakukan pemasangannya, berikut dengan instalasi listrik dan pengoneksian dengan race control juga. Kemudian setelah ini kita melihat di bawah dari tim Electronic Race yang akan melakukan proses pemasangan maupun pengoneksian dari CCTV yang berada di sepanjang sirkuit Mandalika. Dan di sini beberapa ataupun sejumlah pekerja masih mempersiapkan untuk aktivitasnya siang hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat bagaimana kondisi dari tribun premium yang berada di sisi kanan untuk perkembangannya sampai dengan siang hari ini. Baik, semua material sudah didatangkan di sini secara berangsur-angsur sembari dilakukan proses perakitannya, dan di depan kita saat ini terlihat aktivitas yang begitu ramai. Dan selain itu juga dari penambahan sisi depan untuk proses pembetonan dilakukan, dan material besi yang terpasang sebagai fondasi saat ini masih standby, tinggal dilakukan penuangan material cor dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk pengecoran yang ada di bagian tribun sisi kanan trek lurus. Dan di sini juga di bagian grandstand di sisi depan sudah selesai pengerjaan dari pengecoran yang dilakukan hari kemarin ya, dan terlihat sangat panjang, sudah tuntas di area sisi depan untuk pembetonannya. Kemudian di bagian grandstand sisi kanan tikungan yang pertama dapat kita lihat saat ini sejumlah alat berat dan pekerja masih dikebut ya untuk proses dari perataan maupun pemadatan, bahkan penghamparan sabis telah dilakukan di sini, dan sejumlah alat berat masih beroperasi. Berikut dengan pipa-pipa yang ditanam sebelum dilakukan penghamparan sabis telah terpasang sebagian, dan saat ini dilakukan pemasangan kembali agar dapat dituntaskan dari pipa-pipa yang tertanam di bawah fondasi dari grandstand di sini. Sedangkan di bagian sisi kanan dari area tikungan keempat untuk grandstandnya sendiri sudah dihamparkan sabis ya, sekitar 100 meter ke depan sana. Berikut dengan aktivitas pengerjaan seperti perataan oleh alat berat grader dan vibrating roller, bahkan bulldozer di sini masih terus melakukan perataan sehingga nanti dapat dilakukan pengerjaan lanjutan untuk proses pembetonan yang ada di sisi kanan. Untuk lokasi para penonton nantinya menyaksikan dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Lanjut kita menuju ke sisi luar atau di sebelah kiri dari outer line tikungan yang keenam dan terkoneksi dengan badan jalur dari zona timur. Saat ini terlihat untuk capaian pengerjaan sampai saat ini, di mana untuk sejumlah alat berat berikut dengan pekerja masih dilakukan aktivitas di sini. Dan selain itu juga dari penghamparan material lapisan tanah sebagai fondasi terus dilebarkan ke sisi belakang, dan sistem drainase juga dilanjutkan untuk dipasang di bagian badan jalur di sisi kiri yang masuk ke arah grandstand juga di sini ya. Dan sejumlah alat berat di bagian sisi belakang seperti ekskavator, bulldozer maupun vibrating roller masih beraktivitas sampai dengan siang hari ini. Dan terlihat hamparan material tanah yang sudah dipadatkan, tinggal dilakukan penghamparan sabis ya di sini, dan nantinya dapat dilakukan proses lanjutan dari proses pembetonan yang ada di grandstand tikungan yang keenam di bagian sisi luarnya. Dan teman-teman juga jarang kita expose ya di sini, dimana saat ini dikerjakan di bagian pintu keluar dari tunnel kedua, dibuatkan gapura ya, sejenis gapura di bagian dari area sisi luar.
dan dimana di sini sudah mencapai pengerjaan dari proses pengecoran setelah dilakukan bagisting atau pemasangan dari bagisting yang ada di sisi luar dari pintu keluar tunnel kedua di sini. Dan sejauh ini terlihat capaian pengerjaan tinggal di bagian sisi kanan saja untuk dilakukan penuangan material cor setelah terpasang bagisting yang ada di tunnel kedua di sini ya. Oke, kita lanjut saja menuju ke arah tikungan yang ke-9 dan menuju ke arah tikungan ke-10. Sekaligus kita akan melihat bagaimana kondisi maupun perkembangan terkini ya sampai saat ini dari pengerjaan pembuatan observation deck yang berada di Bukit Triksikti yang saat ini teman-teman bisa saksikan di sisi kanan dan di depan visual saat ini masih dilakukan pengerjaan. Berikut juga kita akan lihat satu putaran dari Bukit Triksikti di sini dari hasil pengerjaan pembuatan fondasinya. Sejauh ini untuk pengerjaan pondasi sudah terlihat ya, sudah mulai didirikan dari tiang-tiang pondasi beton ya, yang nanti akan didirikan lokasi dari para penonton dapat menyaksikan gelaran MotoGP. Dan di sini atau di titik ini dapat kita lihat dari tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-13 ya, full. Ataupun juga nanti setelah di bagian zona tengah ataupun sebelum dari pembangunan resort yang berada di zona tengah, nanti dapat kita lihat keseluruhan ya, bahkan dari trek lurus sendiri dapat kita lihat, dan satu putaran dari 4,31 km yang ada di sirkuit Mandalika ini full kita dapat saksikan dari rider-rider kebanggaan dan rider-rider fans MotoGP, bahkan fans dari WSBK ataupun event-event penyelenggaraan yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika dapat kita saksikan. Dan kita lanjut saja menuju ke arah tikungan yang ke-12 ke arah tikungan yang ke-13, dimana untuk kondisi di sini masih baik-baik saja ya. Dan saat ini kita akan lihat bagaimana pengerjaan dari proses pengaktifan ya dari electronic race, dan meliputi dari CCTV yang akan segera diaktifkan. Berikut juga dengan speaker-speaker yang akan siap terpasang di sepanjang concrete barrier yang berada di inner lane maupun outer lane sepanjang sirkuit Mandalika ini. Dan saat ini kita bisa menyaksikan dari tim ahlinya, bahkan teknisinya sudah mulai bekerja ya, sampai dengan siang hari ini sudah mulai mengecek dari gardu ataupun dari titik operator yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 atau sebelum tikungan yang ke-13 di sini. Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk menuju ke arah sisi luar ya dari sirkuit Mandalika, tepatnya di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Sekaligus kita bisa melihat dari kondisi di ketinggian dari tikungan yang ke-13 di sini, dimana untuk pondasi grandstand di sisi kanan tikungan ke-13, bahkan di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-14 sendiri sudah selesai pengerjaan untuk pembetonannya. Sekaligus nanti kita akan mencoba untuk menelusuri bagian dari beton ataupun pondasi yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Sekaligus kita akan menuju ke arah sisi depan dari area pedok modular seperti apa kondisinya. Berikut juga kita akan mengakhiri untuk pantauan siang hari ini. Demikianlah untuk informasi dan capaian terkini
dari pengerjaan sampai dengan saat ini di sirkuit Mandalika. Untuk itu, apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share, dan berikut juga di subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan nanti sore kita akan kembali update untuk melihat keseluruhan progres yang dikerjakan sampai dengan sore hari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasis, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.